Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasarahu abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah summa amma ba'du. Jamaah Masjid Darul Ihsan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, alhamdulillah, di sore hari yang penuh rahmat, nikmat dan berkah ini, biiznillah Ustadz bisa menyampaikan atau berbagi ilmu atau berbagi pengetahuan dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di balik tirai yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Semoga langkah, niat, dan istimak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mas, mbak sekalian di dalam majelis ilmu ini dinilai oleh Allah dan ditulis oleh malaikat raqib dengan beribu-ribu kebaikan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada suri tauladan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanpa petunjuknya, tanpa hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua tentu sekarang masih berada di jalan yang sesat. Kita tentu sekarang masih berada di jalan yang tidak shiratal mustaqim. Ma'asyiral kaumul muslimin, jamaah Masjid Darul Ihsan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Di era masa kini kita sering sekali dan mungkin hampir setiap saat kita melihat fenomena-fenomena perjudian, baik perjudian yang dilakukan secara offline, secara langsung, maupun perjudian yang dilakukan secara online. Adapun perjudian tersebut ini memiliki beragam varian. Istilahnya bapak-bapak, ibu-ibu, penyakit itu punya variasi. Bahkan yang terbaru ini COVID-19. Judi saking populernya nggak mau kalah, punya juga variasi. Dari yang dulunya hanya offline, sekarang beralih menjadi online. Ternyata judi nggak kalah sama ojek online. Ternyata judi nggak kalah sama COVID. Ternyata judi nggak kalah dengan
kondisi era masa kini yang mana sekarang serba digital, ya, perjudian pun ikut digital. Lalu siapakah sebenarnya yang patut dipersalahkan atau dinilai salah? Sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita nggak bisa, nggak boleh menyalahkan pemerintah kita 100% salah pemerintah. Nggak boleh. Kita nggak boleh, nggak bisa menyalahkan misalnya orang tua 100% orang tua salah, nggak boleh. Karena masing-masing baik pemerintah, orang tua maupun person-person dari kita masing-masing itu semuanya bersumbangsih dalam melakukan kesalahan. Ya memang kalau kita telusuri ya memang ya pemerintah bersalah. Tapi tidak bisa kita kemudian menjustifikasi pemerintah 100% salah. Setidak-tidaknya kita masing-masing ikut andil bersalah, ya. Karena kita mendiamkan sesuatu yang sebenarnya telah terjadi sejak zaman dahulu kala. Judi online ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah sebenarnya sudah terjadi sejak pada masa para nabi terdahulu. Khususnya pada masa zaman jahiliyah. Ini perjudian ya, terkait perjudian dulu. Jadi pada masa jahiliyah dulu, judi itu bentuknya, variasinya masih sangat terbatas. Pada masa dahulu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini terdapat di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad nomor hadis 3104. Ani bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama alaikumul khamra wal maisira wal kubata wa qala kullu muskirin haramun. Jadi kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamr, judi dan dadu, ya. Jadi dadu ini dulu pada masa jahiliyah juga bagian dari perjudian. Yang kemudian di masa kini perjudian offline itu banyak bentuknya. Ada yang bentuknya melempar dadu, ada yang bentuknya pakai remi, ya, kartu remi. Ada yang bentuknya pakai gaplek, ya, yang kalau dipukul bunyi cetok. Pukul bunyi cetok itu ya, biasanya di kampung-kampung itu pakai gaplek ya istilahnya. Kalau bahasa Sundanya tuh gaplek itu ya dadu ya apa-apa. Kalau dadu itu kan dia bentuknya kayak agak bulat tapi nggak bulat banget, terus di sini ada apa angka-angkanya kayak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu dadu. Bahkan kemudian ada namanya judi ayam, judi burung, ya, yang mana kedoknya kedok, ya, lomba, bener Pak, lomba, kedoknya kedok lomba. Ayo kita buat perlombaan, siapa yang paling kuat ayam jagonya, dialah pemenangnya. Ustadz yakin di sini bapak-bapak ada yang pernah ngelihat seperti itu ya. Tapi bapak diam saja ini. Yang jadi masalah bapak ini setelah melihat
kejadian judi misalnya tarung ayam ya, judi ayam, itu Bapak diam, tidak, mohon maaf, mungkin ada ya sebagian yang melaporkan ke pihak berwajib. Tapi kita kadang mungkin mikirnya, lah biarinlah, yang penting bukan saya yang melakukan, kan seperti itu. Nah, kata-kata biarin atau biarkanlah, nah itu secara tidak langsung Bapak Ibu itu membiarkan hal itu terjadi. Atau bahkan di masa kini itu perjudian dipoles dengan pasar malam, Pak. Kalau di Tangsel ini ada pasar malam enggak? Enggak ada ya? Itu biasanya kalau di daerah agak sedikit perdesaan itu ada pasar malam. Pasar malam itu yang ada permainan anak-anak muter, bisa muter, ada kuda yang bisa jalan-jalan seperti itu. Kemudian permainan-permainan sejenis yang ada di playground seperti itu, Pak, Bu. Nah, ketika siang hari ditampilkan seolah-olah seperti ada playground, seolah-olah seperti ada playground. Tapi ketika di malam hari pasar malamnya ini ditutup, disitulah terjadi perjudian. Jadi dibalik kayak kelambu gitu, dibalik tenda, disitulah terjadi perjudian. Nah, ini pun kadang masyarakat yang sudah mengetahui tidak mau melapor ke pihak berwajib. Kadang pula masyarakat ya acuh tak acuh, ya sudahlah biarin, yang penting gak ganggu saya. Bahkan ada aparatur desa di tingkat desa itu malah membiarkan hal itu terjadi. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min zalik. Yang akhirnya kemudian secara tidak langsung, meskipun kita tidak ikut dalam perjudian itu, kita seakan-akan menyetujuinya atau bahkan menumbuh suburkannya. Nah ini Pak, makanya ini ya sebuah fenomena yang benar-benar membuat miris hati kita ya, Bapak Ibu-ibu. Bagaimana bisa sebuah perjudian itu berkembang, perjudian itu semakin merajalela, perjudian itu bahkan seakan-akan dibiarkan oleh kita ataupun aparat desa ataupun aparat kepolisian. Ini biasanya terjadi di perkampungan. Juga ada juga sebagian di perkotaan itu. Makanya ini tugas dan PR kita bersama. Judi apapun bentuknya, baik judi offline maupun judi online, harus kita sama-sama hentikan. Istilahnya perangilah. Jadi jangan kita selalu berkoar, yuk kita perangi hawa nafsu, yuk kita perangi korupsi, tapi giliran judi ya silahkan. Nah itu enggak pas kalau seperti itu. Yuk kita misalnya ada fatwa jangan merokok misalnya, yuk kita jangan minum minuman keras, ada perda misalnya larangan menyebarkan kemudian mengkonsumsi dan mengedarkan minum-minuman keras. Giliran judi ya silahkan. Nah ini sungguh sebuah ironi. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyamakan haramnya perjudian itu dengan haramnya khamar. Ada 3 ayat yang menerangkan tentang haramnya khamar. Yang pertama yakni terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua
ayat 219. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun Qulil 'afw kadzalika yubayyinullahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Pak, ternyata kata Allah itu judi ternyata ada manfaatnya. Ini ada yang bisa ngasih penjelasan nggak ke Ustadz? Apa itu manfaat judi? Ada? Ada yang bisa memberi penjelasan? Gak ada ya. Jadi ternyata khamr dan judi itu ada manfaatnya. Ya. Kata Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 219. Kalau pada masa jahiliyah kenapa orang minum khamr? Ya, itu biasanya untuk satu menghangatkan badan. Yang kedua itu menghilangkan stres. Ya, itu manfaat khamr pada masa jahiliyah. Judi secara memang kelihatannya ada manfaatnya ya. Kalau kita menang ya kita dapat duit, itu manfaatnya itu saja. Tapi kata Allah, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Walaupun ada manfaatnya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu. Jadi meskipun judi, khamr ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Oleh karena itu kita diharamkan dan harus menjauhi khamr dan perjudian. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamr wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Artinya, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ternyata miras dan judi itu hanya akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Nauzubillah. Kita dengan sesama saudara kita kadang memiliki masalah atau konflik. Ternyata malah di situ disungguhi miras, di situ disungguhi perjudian, ya tambah, ya
Bahkan lewat miras dan perjudian kita bahkan bisa saling bunuh-membunuh. Bahkan kita bisa saling tidak tegur sapa selama-lamanya. Bahkan kita bisa jadi orang atau golongan yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hal itu terjadi, jamaah sekalian? Dikarenakan setan yang sudah ngompor-ngomporin. Setan ngompor-ngomporin jamaah sekalian. Emang kamu enggak iri sama si B? Itu main judi menang terus ini. Masa kamu kalah terus? Jadi yang kalah dikompor-kompori sama setan. Terus setan ngompor-ngompori yang menang. Kamu menang terus aja, kamu menang terus aja. Karena kalau kamu menang, kamu nggak akan ditindas sama yang kalah. Jangan mau kalah kamu sama si B tadi, sama si A tadi yang kalah terus. Nah itu. Jadi setan ngompori yang menang, ngompori yang kalah. Kemudian ketika dua-duanya sudah saling bertatapan mata, maka terjadilah pertarungan. Bahkan mungkin terjadilah pembunuhan. Nauzubillah min zalik. Makanya Pak, sebenarnya sumber dari kejahatan, ya ini kata sahabat Abdullah bin Abbas, ya sebenarnya sumber dari kejahatan itu adalah miras dan itu adalah perjudian. Sumber di mana banyak terjadi kriminalitas. Sumber di mana banyak terjadi angka kematian atau pembunuhan atau pemerkosaan dan sebagainya. Itu semua dimulai dengan minum-minuman keras dan diawali dengan perjudian. Makanya Pak, ketika ini menjadi sumber dosa, sumber kriminalitas, kalau pengen tidak ada angka kriminalitas atau kerusakan moral, maka miras dan judi itu harus dijauhi. Harus dijauhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat Hud surat ke-11 ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qila ya ardhu bla'i ma'aki wa yusama'u aqli'i wa ghaidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dal liqaumidz zalimin." Nah, ini artinya, dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakanlah, binasalah orang-orang yang zalim. Pak, Bu, ternyata gunung saja ada yang namanya gunung judi ternyata. Ternyata gunung itu ada yang namanya gunung judi. Gunung judi ini kalau kata Imam At-Tabari, ya di dalam tafsir At-Tabari, ya namanya Jami'ul Bayan an Ta'wil ay Al-Quran, al-judi wa huwa jabalun fima dzukira binahiyatil mausil
awil jazirah. Jadi ternyata Al-Judi itu adalah sebuah gunung yang mana dia terletak di pinggiran kota Mausil atau Mausul yang berada di negara Irak. Ya, seperti itu. Jadi ternyata ada gunung judi. Kemudian kenapa kok gunung itu diberi nama Gunung Judi? Karena di situ tempat berkumpulnya, tempat istilahnya nongkrongnya para pelaku-pelaku judi. Disitulah terjadi perjudian besar-besaran, ya, di gunung itu. Makanya kemudian diberi nama Gunung Judi. Lalu binasalah orang-orang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang melakukan judi di dalam gunung itu adalah orang-orang yang zalim. Nauzubillah. Summa nauzubillahi min zalik. Ini Pak, judi itu saking populernya sampai gunung pun diberi nama Al-Judi. Ya, ini letaknya di pinggiran kota Mausul atau Mausil, ini yang berada di negara Irak. Dalam riwayat yang lain itu berada di negara Aljazair, ya, sebuah gunung yang terletak di negara Aljazair. Ini di dalam riwayat yang lain. Ini jadi Allah menggambarkan judi dalam berbagai variasi, bahkan ada gunung yang diberi nama Al-Judi. Wastawat alal al-judi. Nah, kemudian gunung Al-Judi ini adalah gunung yang dulu juga ketika terjadi peristiwa ditenggelamkannya kaumnya Nabi Nuh, ya. Lalu kemudian kapalnya Nabi Nuh ini berlabuh di atas gunung Judi, Al-Judi. Ya ini ya Pak ya. Jadi ternyata gunung Al-Judi itu dulu tempat berlabuhnya kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan dulu ketika anak dan istrinya Nabi Nuh, ketika mereka lari dari bencana banjir, mereka itu larinya ke arah gunung Al-Judi, ya, gunung yang terletak di pinggiran negara Irak atau dalam riwayat lain di negara Aljazair. Ini ya Pak, jadi kisahnya itu. Jadi Al-Judi itu gunung di mana dulu sejarahnya menjadi tempat untuk bermainnya judi. Para pemain judi kumpulnya di Gunung Al-Judi melakukan perjudiannya. Kemudian ada juga khobar, ya, keterangan ya di dalam tafsir At-Tabari bahwasanya maupun di tafsir-tafsir yang lain bahwasanya Gunung Al-Judi ini dulu tempat berlabuhnya kapalnya Nabi Nuh, ya, ketika setelah surut banjirnya itu surut. Bahkan dulu anak dan istri Nabi Nuh ketika lari dari peristiwa banjir, larinya juga ke Gunung Al-Judi. Mereka beranggapan kalau saya lari ke Gunung Al-Judi, saya akan selamat dari banjir bandang ini. Ternyata belum sampai Gunung Al-Judi sudah ditenggelamkan oleh Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kemudian ini ada sebuah informasi dari data kepolisian terkait judi online.
Ternyata pada bulan Oktober tahun 2021 Polri menindak 121 kasus perjudian online dalam 2 pekan. Kemudian pada November 2024 kepolisian menindak 922 kasus judi online. Berarti apa, Pak? Perjudian meningkat. Dari tadi yang pertama tahun 2021 121 kasus. Tahun 2024 November 2024 naik menjadi 922 kasus. Nauzubillah. Naiknya meningkat drastis. Lalu pada tahun 2024 juga, bulan November tahun 2024, Polri juga menindak 3.897 kasus judi online dan luring. Judi online, judi offline itu ditindak sebanyak 3.897 kasus. Padahal sudah ada hukumannya, Pak, ya, ada pidananya sebenarnya. Pelaku judi online dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah. Kemudian yang kedua, sanksi pelanggaran kode etik hingga pidana akan menanti anggota Polri yang terlibat judi online. Meskipun ada sanksi, tapi memang sulit sekali ya menelusuri jejak judi online. Kalau jejak judi offline gampang, Pak. Tinggal geruduk ada pasar malam, cari orang main judi, pasti ketemu. Judi ayam, tinggal geruduk saja ya, orang judi tarung ayam ya, ayam jago, pasti langsung ketangkap. Lah kalau online, Pak, polisinya di sini yang main judi di Kamboja sana, atau di Papua sana, atau di Sulawesi sana, atau di Kalimantan sana. Ya siapa yang tahu, Pak? Apa ya ada misalnya ada orang ngaku, Pak Polisi, saya ini pelaku judi online. Ya nggak mungkin. Makanya sulit sekali diidentifikasi, sulit sekali ditelusuri. Nah, kecuali lewat rekening, Pak. Kalau ditelusuri lewat rekening, misalnya si A, ini ada pemasukan judi online ke rekeningnya. Pengirimnya si B, si C, si D, si E, dan seterusnya. Nah, itu baru bisa, ya. Apalagi rekening-rekening judi online itu kan jelas bisa diidentifikasi oleh PPATK. Ya, itu bisa diidentifikasi oleh PPATK, bisa ditelusuri oleh PPATK. Kemudian, nah ini kata Menko Polhukam, tanggal 21 November tahun 2024. Ternyata TNI, anggota TNI dan Polri bermain judi online itu ada 97.000 anggota. Nauzubillah min dzalik. Pak TNI, Pak. TNI penjaga kedaulatan Republik Indonesia. Polisi penjaga keamanan, ya. Yang seharusnya mengamankan pelaku judi-judi online kok malah ikut judi online. Nauzubillahi min dzalik ya. Gimana ya, Pak ya? Aparat kepolisian dan TNI kok malah ikut judi online ini. Dan jumlahnya fantastis. 97.000 anggota, Pak. Ini bukan sumber datanya dari Ustadz Jati, bukan.
Ini sumber datanya dari Menko Polhukam, ya, dari Menko Polhukam, tanggal 21 November tahun 2024. Nah, kemudian 1,9 juta pegawai swasta bermain judi online. Nauzubillah. 1,9 juta, bukan 1,9 ribu. 1,9 juta pegawai swasta bermain judi online. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang lebih mencengangkan, bahkan membuat miris hati, ya. Ada 80.000 pemain judi online usianya di bawah 10 tahun, Pak. Nauzubillah. Di bawah 10 tahun. Berarti masih SD. Enggak mungkin 10 tahun udah SMP. Kapan SD-nya? Masa baru lahir ceprot udah sekolah SD, ya Pak? Kan enggak mungkin. Pasti masih SD usia 10 tahun, Pak. Ini data dari Menko Polhukam, bukan kata Ustadz Jati. 80.000 pemain judi online usianya di bawah 10 tahun. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, bapak-bapak yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, ketika kita sudah mengetahui fenomena-fenomena ini, berdasarkan data-data yang valid ini, yuk kita ketahui bahwasanya judi online itu sudah darurat di negara kita. Bukan lagi level siaga, bukan lagi level waspada, tapi sudah darurat banget. Bahkan anak-anak SD itu pelakunya ada 80.000 main judi online. Parah nggak Pak, Bu? Parah ini, parah banget. Sehingga kata ini laporan dari Menko Polhukam, perputaran aliran dana terkait judi online ini pada tahun 2024 mencapai angka 900 triliun. Ya ini Pak, kalau buat makan bergizi gratis, ini bisa buat berapa tahun Pak ya? Tentu Bapak Ibu bisa menghitung-hitung sendiri. Insyaallah ya Pak ya, nauzubillah. Bagaimana mirisnya ya ngelihat kondisi saat ini ya. Anak-anak SD sudah pada main judi. Itu Pak, anak-anak SD itu penerus kita 30 tahun ke depan. 50 tahun ke depan. Mereka sudah main judi online. Kira-kira apa jadinya Pak ketika nanti 30 tahun kemudian yang 80.000 pelaku judi online yang usianya di bawah 10 tahun itu menjadi pemimpin negeri ini. Kira-kira ceritanya mau jadi apa Pak Indonesia? Ya, jadi nasi uduk Pak. Jadi sego liwet. Ya, rusak pasti. Ya mungkin bisa dikatakan 80.000 pemain judi online yang di bawah 10 tahun ini suatu saat nanti kalau memimpin Indonesia tinggal nunggu detik-detik kiamat. Ya gimana mereka memimpin Indonesia? Gimana kalau 80.000 ini jadi anggota dewan? Gimana kalau 80.000 pemain ini jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, ya bahkan jadi presiden? Wah, rusak Pak.
negara ini bakal carut marut, mungkin karena tadi kata Allah ya, kata Allah di dalam firman-Nya ya, Quran surat Al-Maidah ayat 5 ayat 91, ketika 80.000 ini memimpin Indonesia, pasti banjir darah di mana-mana, pasti. Karena kata Allah, perjudian dan homer itu menimbulkan permusuhan. Perjudian itu menimbulkan kebencian di antara kita. Makanya pasti terjadinya tumpah darah di mana-mana. Ya, bumi sudah tidak ada lagi bentuknya. Barakallah. Mari kita lanjutkan setelah tayangan yang berikut ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Telkomsel yang berbahagia, setelah tadi kita mengetahui data-data dari Menko Polhukam yang dirilis tanggal 21 November tahun 2024, maka ini harus jadi sebuah keharusan kita untuk melakukan reformasi besar-besaran, bila perlu dekonstruksi besar-besaran. Jangan kita kemudian seperti kayak tahu tak tahu, atau kita pura-pura nggak tahu, atau kita tutup mata dengan kondisi yang benar-benar menyedihkan ini ya. Kalau Ustadz tuh kalau tahu ini kayak pengen nangis Ustadz. Jadi meskipun kejadian ini adalah peristiwa yang sebenarnya sudah terjadi sejak dulu jamaah sekalian, tapi ini benar-benar harus menjadi konsen kita bersama. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, melakukan ini sendiri, menertibkan ini sendiri, menangani ini sendiri. Pemerintah butuh kita yang harus membantu pemerintah untuk menuntaskan ya perjudian online ini, menyelesaikan, mengatasi perjudian online. Alhamdulillah Ustadz tadi sudah mendapat kabar ya, bahwasannya Pak Presiden Prabowo ya ini akan terbitkan peraturan pemerintah untuk memberantas judi online. Alhamdulillah, ini barusan saja tadi dikeluarkan rilisnya oleh Menkomdigi ya, Menkomdigi Ibu Meutiah Hafid. Alhamdulillah. Jadi Bapak Presiden Prabowo akan menerbitkan peraturan pemerintah untuk memberantas judi online. Alhamdulillah. Tapi ini nggak cukup Bapak Ibu sekalian. Nggak cukup, pemerintah kalau sendirian nggak akan bisa memberantas judi online. Pemerintah butuh bantuan Bapak Ibu sekalian. Butuh kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk mendukung program pemerintah ini ya. Kalau kita bersama-sama, kita selaku rakyat bersama-sama dengan pemerintah untuk memberantas judi online, kita kompak. Baik pegawai BUMN, pegawai swasta, baik Ormas Muhammadiyah, Ormas NU, Ormas Persis, Al Irsyad, Hidayatullah, dan ormas-ormas apapun itu, kalau kompak, kita bareng-bareng kerjasama, insya Allah judi online bisa kita
berantas. Kalau enggak Pak, ya kiamat tambah semakin cepat. Kalau kita biarkan ini, kiamat itu akan mempercepat kedatangannya. Itu. Ya coba dipikirkan Pak, 80.000 pelaku judi online itu anak di bawah usia 10 tahun. Kalau mimpin Indonesia nanti 30 tahun kemudian atau 40 tahun kemudian rusak Pak. Rusak. Pasti rusak, nggak mungkin nggak rusak. Boleh dibuktikan omongan Ustadz, pasti rusak. Makanya semoga dengan terbitnya peraturan pemerintah nanti untuk memberantas judi online, yuk kita sama-sama Bapak-bapak Ibu sekalian kita dukung peraturan pemerintah yang akan dikeluarkan nanti oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita dukung sepenuhnya, kita laksanakan, kita bantu aparat kepolisian maupun TNI. Anggaplah meskipun tadi kata Ustadz ada pelaku judi online juga dari TNI polisi, ya biarkan. Ya, pelakunya semoga segera lekas tobat dan semoga Allah beri petunjuk ke jalan yang lurus seperti itu. Untuk itu pesan Ustadz kepada jemaah sekalian, ayo kita dukung peraturan pemerintah yang akan diterbitkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita dukung. Kita sebagai rakyat Indonesia harus mendukung penuh. Kita sebagai rakyat Indonesia harus bekerja sama dengan pemerintah. Seandainya ada kita melihat peristiwa atau kejadian judi online, mari kita laporkan. Kan di sini bahkan kalau ada terjadinya judi online ya, ini kepolisian sudah membuat nomor hotline ya buat pengaduan ya. Jadi silakan Bapak-bapak kalau misalnya melihat terjadinya perjudian online langsung dilaporkan. Jadi jangan malu, jangan rikuh, jangan acuh tak acuh seperti itu. Insya Allah kalau Ustadz kalau ngelihat pasti Ustadz laporkan. Seperti itu. Ini PR kita bersama, PR yang paling berat. Sebenarnya ada PR yang lebih berat dari ini ya, praktik korupsi. Tapi sebenarnya korupsi itu ya bisa dikatakan belum ada apa-apanya. Judi online ini yang benar-benar bisa menghancurkan nasib generasi muda kita. Ketika seseorang sudah mau berjudi online, begitu juga offline, maka dia pasti mau miras, pasti mau miras. Ya gimana Pak, main judi online kalah, main judi online lagi pasang taruhan lagi kalah, main judi online pasang taruhan lagi kalah, lari-larinya pasti kemana Pak? Miras. Pasti itu Pak, main judi online pasang taruhan kalah, main judi online pasang taruhan kalah, akhir-akhirnya larinya ke miras. Kalau nggak miras kemana Pak? Bacok orang, bunuh orang, ngerampok orang, begal di jalan. Yaitu angka kriminalitas di negara Indonesia semakin dan semakin parah meningkat. Salah satunya karena judi online, di samping miras. Ya ini karena waktu sudah mendekati kesimpulan, namun enggak ada salahnya kalau misalnya ada pertanyaan dari hadirin pengajian sekalian, Ustadz buka sesi tanya jawab. Ya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya masalah judi. Kalau misalkan tadi kan sistemnya diselubungi sama perlombaan gitu ya. Sama sih sebenarnya kayak 17 Agustus juga banyak ya. Ada biaya pendaftaran, nanti uangnya tersebut nanti jadi hadiah seperti itu.
ataupun juga kayak misalnya lomba mancing yang harus menyetorkan uang berapa ya kayak Galatama lah gitu. Itu juga termasuk perjudian atau gimana? Tat? Oh iya, Lomba burung pertanyaannya termasuk Masya Allah, bagus banget. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Silakan, bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu yang di balik tirai ada pertanyaan enggak? Baik, Pak Ustadz, mungkin saya juga ingin menanyakan terkait dengan Iya. perjudian ini. Bagaimana solusinya untuk memberantas judi ini? Artinya yang mungkin yang terlibat, Iya. apakah ada solusinya dalam pandangan Islam itu? Apakah haruskah kita? Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan. Iya, terima kasih. Terima kasih. Masya Allah, ini pertanyaannya bagus-bagus semua ini ya. Jadi bagaimana kita bisa membedakan antara, tadi pertanyaan dari Bapak siapa, punten? Bapak Danang. Ya, alhamdulillah. Jadi bagaimana cara kita Ustadz membedakan antara perlombaan dengan perjudian? Ya, cara membedakannya adalah di gharar, ya, ada di gharar. Kalau namanya perjudian itu pasti ada ghorornya, penipuannya. Misalnya Pak, ini data dari kepolisian ya. Misalnya ada sebuah aplikasi judi online atau domino misalnya. Domino, Bapak masang taruhan di situ, misalnya 100.000. Ternyata karena Bapak ini pemain baru, sengaja dimenangkan oleh bandar judi online. Kan itu bisa dikendalikan, bisa diremote dari perangkat lunak atau perangkat keras, misalnya komputer, laptop dan sebagainya. Kemudian setelah dikendalikan, kemudian Bapak diberi kemenangan. Ini di awal untuk menarik minat agar mau masang lagi. Ini data dari kepolisian ya, dan juga dari Komdigi ya, Komdigi. Kemudian ketika Bapak menang kan otomatis kayak tertarik, ini menguntungkan ini, pasang lagi taruhan, dikasihlah lagi menang, ya biar tertarik lagi. Nah inilah yang disebut dengan gharar. Kemudian pasang taruhan lagi, menang lagi, kemudian yang seterusnya kalah. Nah, tadi dari peristiwa menang menuju kalah, inilah yang disebut dengan gharar, penipuan. Ada di situ unsur penipuan, ya, ada di situ unsur kecurangan. Karena bandar yang istilahnya mengendalikan aplikasi itu, perjudian itu. Jadi bukan murni seperti berlomba-lomba. Kalau kita misalnya ngadakan lomba sepak bola atau misalnya engkel atau misalnya sepak takraw atau misalnya futsal dan sebagainya, di situ memang ada permainan, tapi di situ tidak ada kecurangan, tidak ada gharar, tidak ada penipuan, itu kan ya. Nah itu bedanya judi dengan perlombaan, seperti itu. Bedanya hanya satu, ada gharar atau tidak. Kalau sebuah perlombaan atau permainan ada gharar, penipuan, kecurangan, berarti itu adalah judi online atau perjudian. Seperti itu Pak, yang membedakan seperti itu. Nah, kalau terkait hal-hal yang lain ya Ustadz tidak tahu. Ustadz kan berdasarkan data, ya bukan Ustadz mengada-ngada, ya seperti itu. Nah kemudian yang kedua tadi dari Ustadz Dayat tadi, pertanyaannya bagaimana caranya memberantas judi online. Ya kalau
memberantas judi online ya satu tadi harus lewat peraturan pemerintah yang diterbitkan oleh presiden. Kemudian yang kedua, kita sebagai rakyat harus mendukung penuh pemerintah kita untuk memberantas judi online. Yang ketiga, ketika kita melihat sebuah peristiwa perjudian, kita harus segera melapor ke hotline yang tersedia. Gitu. Jadi itu langkah yang paling konkret, yang paling pas kalau dengan kondisi saat ini. Jadi yang pertama tadi harus segera diterbitkan peraturan pemerintah tentang larangan judi online dan pemberantasan judi online. Yang kedua, kita harus support pemerintah. Pemerintah harus kerjasama dengan rakyatnya untuk bersama-sama memberantas judi online. Begitu pula semua ormas harus sepakat, harus setuju, harus kerjasama membantu pemerintah untuk memberantas judi online. Kemudian yang ketiga, ya tadi, setiap ada peristiwa perjudian, mau online maupun offline, harus segera dilaporkan ke pihak berwajib lewat hotline yang tersedia, seperti itu Pak Ustadz. Jadi itu yang bisa Ustadz jawab, nah seperti itu. Nah, adapun misalnya permainan-permainan di 17 Agustus Pak, selama di situ tidak ada goror, apapun itu bentuknya, selama di situ tidak ada kecurangan, selama di situ tidak ada sebuah intrik-intrik yang nggak baik. Ya misalnya kalau perlombaan sepak bola wasitnya curang, ya berarti anggaplah itu juga judi. Ya, kalau wasitnya curang, kan ada kecurangan di situ, anggaplah judi. Karena yang menang itu dia menzolimi yang kalah. Itu nggak fair istilahnya, nggak adil menangnya. Kan judi gitu. Tujuannya, namanya perjudian itu tujuannya agar menang. Ya dengan menghalalkan segala cara. Segala cara akan dia tempuh, apapun caranya, apapun konsekuensinya, yang penting dia menang. Nah, itulah perjudian. Mau dia sepak bola, ya kalau di situ ada unsur zolim, ada unsur goror, tadi penipuan, kecurangan, maka dia juga judi. Mau perlombaan, mohon maaf, makan kerupuk. Kalau misalnya yang menang megang, kan makan kerupuk kan nggak boleh ya Pak ya, nggak boleh megang kan gitu, nggak boleh dipegang kerupuknya. Kalau kerupuknya ternyata dia pegang, kemudian dia makan habis, lah kok masih tetap disahkan sebagai juara satu, berarti wasitnya curang, pemainnya curang, di situ ada goror, yang menang menzolimi yang seharusnya menang atau yang kalah, maka disitulah juga termasuk bagian dari perjudian. Jadi perbedaannya itu terletak satu, apabila di situ ada unsur goror, penipuan atau kecurangan. Kedua, ada kezoliman, ya, ada menzolimi lawan mainnya. Kemudian yang ketiga, di situ ada istilahnya kong kali kong antara panitia dengan peserta, itu juga disebut dengan judi online. Kalau nggak ada unsur-unsur itu, maka itu murni sebuah perlombaan. Wallahu a'lamu bishawab. Ini masih ada waktunya, Mas Bayu? Cukup ya? Ya, alhamdulillah. Untuk closing statement Ustadz pada kajian hari ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91, maka kita selaku umat Islam
maka kita selaku warga dan negara Indonesia wajib mendukung penuh peraturan pemerintah yang akan diterbitkan oleh Presiden Prabowo. Yang kedua, kita wajib membantu pemerintah untuk memberantas judi online. Yang ketiga, dimanapun kita menemukan peristiwa judi online ataupun judi offline, kita harus segera melaporkan ke pihak berwajib. Kenapa Pak Ustadz? Kalau enggak, kiamat semakin dekat. 10.000, 80.000 tadi, data 80.000 pelaku judi online tadi, yang Ustadz sampaikan tadi, ketika mereka jadi pemimpin negeri ini, bakal hancur negeri ini. Bakal rusak negeri ini. Dan akan dipastikan kiamat akan segera datang. Wallahu a'lamu bishawab. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kalau Ustadz, kata-kata Ustadz banyak salah, ya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa terjauh dari judi baik offline maupun online, dan semoga keluarga kita, sanak kerabat kita, dan bahkan negeri kita, negeri Indonesia tercinta, bisa ya terbebas sepenuhnya dari judi online. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.